Hai, selamat datang di channel Kang Santai dan kali ini saya akan mereview sebuah seri light novel yang berjudul The Eminence in Shadow. Saat naskah ini diketik, sudah terbit 3 volume terjemahan bahasa Inggris untuk light novel The Eminence in Shadow. Namun, saya baru selesai baca 2 volume pertama dari seri ini dan karena tidak sabar untuk segera menulis naskah video ini, maka volume 3 terpaksa tidak saya gunakan sebagai material di sini. Jadi, jika ada beberapa hal yang kurang sesuai setelah volume 2, saya mohon maaf. Dan juga, semua isi video ini adalah murni impresi saya pribadi. Jika ada perbedaan pendapat, hal itu sangatlah wajar. Oke, sebelum memutuskan untuk membaca sebuah novel, hal pertama yang selalu saya perhatikan adalah judul dan cover. Meskipun kita nggak bisa menilai sebuah buku dari covernya, tapi untuk light novel kita selalu disajikan beragam ilustrasi menarik yang terpampang jelas di covernya. Untuk The Eminence in Shadow, covernya benar-benar menarik. Impresi pertama saya saat melihat covernya adalah ini pasti bukan karya sembarangan. Light novel biasanya memiliki cover yang berilustrasi seorang karakter wanita dengan pose yang cukup atraktif. Namun The Eminence in Shadow menggunakan ilustrasi yang menampilkan beberapa karakter sekaligus dengan latar yang cenderung gelap. Tentu, karakter wanitanya pun tidak sangat ditonjolkan untuk menarik perhatian meskipun digunakan sebagai cover. Vibes yang dibawa pun mengingatkan saya pada Overlord dan Youjo Senki. Untuk covernya, saya berani kasih rating 9/10. Setelah cover, sempat saya singgung mengenai judul. Judul yang digunakan cukup menarik meskipun tidak sepenuhnya membuat saya harus menaruh perhatian lebih. Yang saya sukai dari judulnya adalah judul yang digunakan bukan merupakan sebuah kalimat dengan sudut pandang orang pertama yang menjelaskan sebagian sinopsis cerita. Tapi saya nggak akan kasih rating untuk judulnya. Karena judul sebagai apapun hampir tidak berpengaruh pada experience selama membaca. Masuk ke story-nya, awalnya saya punya ekspektasi yang cukup tinggi untuk story yang dibawakan karena saya nggak tahu kalau ini genrenya isekai. Dan setelah baca beberapa lembar, saya baru sadar kalau ini adalah isekai. Tapi kurasa ini bakal menarik karena nggak ada lingkaran sihir yang suka muncul dan menteleport orang sembarangan. Bagian terbaik dari novel ini adalah bagaimana si penulis membungkus cerita yang klise dan generik menjadi sesuatu yang bahkan nagih untuk dibaca. Berbagai misunderstanding dari para subordinates MC mengingatkan pada Demiurge yang selalu merasa bahwa setiap tindakan Ainz memiliki maksud yang sangat besar, namun nyatanya hanya hal yang benar-benar sepele. Dengan adanya misunderstanding tersebut ditambah dengan omong kosong MC yang ternyata merupakan kenyataan, membuat lengkap segalanya. Dengan setiap bab memiliki beberapa sub-bab lagi dengan POV yang berbeda, membuat transisi di antaranya terasa cukup halus. Saya akan beri rating 8,7/10 untuk story-nya. Saya nggak bisa kasih bulat 9 karena ada cukup banyak adegan generik yang terasa sangat biasa. Karena masih berkaitan dengan tulisan, untuk tata bahasa yang digunakan kurasa sangat ringan. Saya hanya beberapa kali membuka aplikasi Translate hanya untuk menemukan berbagai vocab yang ternyata sudah sesuai dengan prediksi saya. Tapi ingat, yang saya bahas di sini adalah versi official bahasa Inggris. Jika versi yang kalian baca berbeda dengan punya saya, jelas akan berbeda pada bagian yang ini. Untuk karakter-karakternya, saya rasa cukup mudah dibedakan mengingat penamaan beberapa karakter inti yang hanya menggunakan abjad Yunani dan personality mereka cukup unik satu sama lain. Meskipun saya rasa personalitinya dibuat senatural mungkin. Penulis tidak menggunakan karakter-karakter cringe yang sangat mudah ditemukan pada karya lain dengan berlebihan. Dan karena saya baru baca 2 volume, jangan harap saya bakal mengulas terkait karakter development-nya. Mungkin kalau ceritanya udah lebih jauh, baru bisa dirasakan karakter development-nya. Untuk sekarang sih cukup di first impression aja. Dan hal yang paling membedakan antara light novel dan novel biasa, ilustrasi. Tadinya sudah saya bahas ilustrasi untuk sampul depannya, tapi untuk ilustrasi yang diinsertkan ke dalam buku, kurasa biasa aja.
Belum ada ilustrasi yang membuat saya merasakan wah sampai pada tingkat yang setara dengan ilustrasi covernya. Jadi saya akan kasih rating sekitar 8/10 untuk ilustrasinya. Dengan memperhatikan berbagai aspek yang telah saya tinjau di atas, novel ini cukup worth it untuk dibaca. Dengan catatan banyak adegan klise di atas. Oke, kurasa segini dulu untuk video kali ini. Kabarnya seri ini bakal dapat adaptasi untuk anime TV series, tapi ya kita nantikan aja ke depannya. Terima kasih telah menonton, mohon maaf jika ada kesalahan dan sampai bertemu kembali.